Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okasiat Lestari Putri. Di sini saya akan menjelaskan PTA modul urogenitalia, organ, vesika urinaria, dan ureter. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan vesika urinaria. Nah, vesika urinaria itu sendiri berfungsi untuk menampung urin. Nah, dia itu letaknya di organ retroperitoneal. Nah, pada pria dan wanita itu letaknya itu berbeda. Jadi kalau di pria itu terletak di dorsal symphysis pubis dan di sebelah ventral rectum. Nah, kemudian pada wanita itu di sebelah dorsal symphysis pubis dan di ventrocaudal uterus dan di sebelah ventral dari vagina. Nah, morfologi dari si vesika urinaria itu sendiri, jika dia kosong, dia itu berbentuk seperti bentuknya itu pipih. Nah, pada bagian fundusnya itu berbentuk segitiga menghadap ke cauda dorsal. Nah, pada pria sendiri itu dipisahkan rektum oleh fascia retrovesicalis. Yaitu meliputi dari vesika seminalis dan ductus deferens. Nah, pada wanita itu sendiri dia dipisahkan rektum oleh fornix posterior dan fornix posterior vagina dan supravaginalis. Nah, jadi pada bagian apexnya dia itu menghadap ke ventral, dilewati oleh ligamentum umbilical mediana dan berlanjut menjadi plica umbilicalis. Nah, selanjutnya vesika urinaria itu sendiri memiliki dua margo. Nah, di margo lateral, jadi yang pertama itu ada margo lateral. Dia itu di bagian besarnya itu dibatasi oleh margo posterior. Nah, lalu menghadap ke kranial, pria akan berhadapan langsung dengan si kolon sigmoid. Nah, dan juga lengkung ileum. Nah, pada wanita itu akan berhadapan langsung dengan si corpus uteri. Nah, jika pada vesika jadi vesika urinaria itu bisa menampung urin 5-1500 mili urin. Nah, jika vesika urinaria itu penuh, dia itu bisa kelihatan sampai umbilikus di dalam cavum abdomen. Nah, kemudian lapisan-lapisan pada vesika urinaria itu dari luar ke dalam itu ada tunika serosa yang disebut atau yang disebut peritoneum parietal. Kemudian selanjutnya ada tela subserosa, itu fasies endopelvina. Kemudian ada tunica muscularis atau disebut dengan musculus detrusor. Kemudian ada tela submucosa. Kemudian yang paling dalam itu ada tunica mucosa. Nah, jadi ini pada laki-laki itu di bagian posteriornya itu berdekatan dengan ampulla ductus deferens, glandula vesiculosa dan ureter. Kemudian ini ada ductus deferens, ureter dan glandula vesicula. Nah, ligamentum sisa dari embrional itu tadi ada ligamentum umbilical medium. Nah, dia itu juga sisa dari urakus. Nah, sedangkan ligamentum umbilical medianum ini dia obliterasi dari arteri umbilicalis. Nah, kemudian di sini terdapat trigonum leotardi. Di sini juga terdapat trigonum vesicae. Jadi trigonum leotardi itu dibentuk oleh dua osteum uteris dan satu di bagian bawah osteum uretra internum. Nah, nanti dia itu akan membentuk trigonum atau segitiga. Nah, pada pria itu akan terfiksasi oleh prostat.
Nah, sedangkan pada bagian wanita itu akan terfiksasi oleh dinding anterior dari vagina. Nah, selanjutnya vaskularisasi dari vesika urinaria itu sendiri di bagian kranial divaskularisasi 2 sampai 3 arteri vesikalis superior cabang dari arteri umbilikalis. Nah, sedangkan bagian kaudal dan cervixnya itu divaskularisasi oleh arteri vesikalis inferior. Nah, pada wanita itu terdapat tambahan dari si arteri vagina. Nah, kemudian bagian fundus untuk prianya itu sendiri divaskularisasi oleh arteri deferens dan pada wanita itu divaskularisasi oleh arteri vesikalis inferior dan arteri vaginalis. Kemudian inervasi dari vesika urinaria itu sendiri dibagi menjadi 2, yang parasimpatis dan simpatis. Nah, yang pertama itu simpatis, dia itu dari torakal 2 sampai lumban 2 diinervasi oleh plexus vesikalis dan juga plexus prostaticus. Nah, dia itu perluasan dari plexus hipogastricus. Kemudian cara kerjanya itu dia menggiatkan musculus sphincter interna dan dia itu juga menginhibisi dari musculus detrusor yang menghantarkan rasa nyeri. Nah, sedangkan yang parasimpatisnya itu dari sakra 2 sampai sakra 4. Dia tuh diinervasi oleh nervus phlenicus pelvicus. Kemudian cara kerjanya itu dia relaksasi dari musculus sphincter interna. Kemudian dia itu juga menggiatkan musculus detrusor dan menghantarkan peregangan pada vesika urinaria, atau dia itu mengosongkan vesika urinaria itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ureter. Nah, jadi ini potongan ureter. Jadi ini ureter potongan sagittal. Nah, ureter sendiri itu terletak di organ retroperitoneal. Nah, pada tabung muskuler muskulernya itu dia menyalurkan urin dari bileum sampai vesika urinaria. Jadi ini ureter yang bagian dekstra, dan ini bagian sinistra. Nah, pada dinding ventral abdomen dia itu terlihat dari titik 5 cm linea mediana dekstra dan sinistra pada linea transflorica tuberculum pubicum. Nah, pada dinding dorsal abdomen, dia tuh terlihat dari 5 cm, terlihat dari titik 5 cm linea mediana dekstra dan sinistra, linea transpilorica pada spina iliaca posterior superior. Nah, kemudian pada ureter sendiri itu ada beberapa penyempitan. Yang pertama itu dia berada di uretro Pollica Junction. Jadi itu peralihan dari pelvis renalis menjadi ureter. Nah, kemudian yang kedua itu dia penyempitan dari persilangan arteri iliaca communis. Nah, pada pembagian ureter itu berdasarkan kepentingan radiologi dan pembedahan. Yang pertama itu ada pars abdominalis. Nah, jadi pars abdominalis itu dimulai dari pelvis renalis sampai ke ventral arteri iliaca communis. Terletak di ventromedial dari musculus psoas major. Nah, pada ureter yang bagian dekstra nanti dia itu akan turun ke bawah sampai ke ventral. Nah, dia itu nanti melewati arteri iliaca communis,
kemudian terletak di ventromedial dari si mohon maaf, jadi kan tadi ureter dextra itu tuh turun ke bawah sampai ke ventral. Dia tuh ureter dextra itu turun ke bawah, kemudian jadi dia tuh turun ke bawah ke belakang dari pars descendant, kemudian dia tuh fasa colica dexter iliocolika, kemudian dia ada radix mesenterium. Nah, sedangkan bagian yang sinistra dia juga turun ke belakang. Dia tuh juga melewati tadi fasa kolika yang bagian sinister, kemudian radik mesenkolon sigmoid atau recessus interna sigmoideus, intersegmoideus. Nah, kemudian ada pars abdomen, pars pelvina. Yang kedua ada pars pelvina. Dia tuh di sebelah dorsal, kemudian disilangi oleh fasa iliaca interna. Nah, pada bagian pria itu nanti di bagian ventralnya dia dibatasi oleh vesicula seminalis. Nah, selanjutnya vaskularisasi dari ureter itu sendiri dia berasal dari cabang arteri renalis, kemudian juga berasal dari cabang arteri testicularis atau ovarica, kemudian ovarica pada wanita, kemudian juga ada cabang dari arteri hipogastrika, dan yang terakhir ada cabang dari vesicalis inferior. Kemudian pada inervasi ureter sendiri itu dia diinervasi oleh plexus hipogastricus dan juga plexus aorticorenalis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi PPA dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.